Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Labelisasi Halal dan Advertising terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik MS Glow menurut Perspektif Ekonomi Syariah. Yang melatar belakangi pengambilan judul ini adalah berdasarkan dari data Kementerian Perindustrian bahwa industri kecantikan di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Terlihat dari kinerja pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, di mana kosmetik termasuk juga di dalamnya, tumbuh hingga mencapai 9,39%. Nah, hal ini karena produk kecantikan saat ini bukan lagi menjadi suatu keinginan, melainkan suatu kebutuhan bagi konsumen, terutama konsumen wanita. Nah, fenomena tersebut membuka peluang bagi industri kecantikan untuk terus menciptakan produk-produk kosmetik yang dibutuhkan oleh konsumen. Populasi konsumen muslim di Indonesia saat ini menjadi alasan penting dalam industri kecantikan yang halal. Nah, demi mendorongnya perkembangan ekonomi yang berbasis syariah, maka industri kecantikan memiliki peran yang sangat besar dengan meningkatkan nilai halal untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat, terutama konsumen muslim. Kemudian konsumen muslim juga tidak hanya membutuhkan kualitas produk yang tinggi, namun juga membutuhkan adanya jaminan bahwa produk kecantikan aman melalui proses pembuatan yang aman dan baik. Nah, perlunya pembuatan produk kecantikan dan kosmetik yang halal dan tidak mengandung unsur yang haram dalam proses produksinya, sehingga untuk memberikan keyakinan terhadap konsumen, perlu adanya sertifikasi halal yang diperoleh dari Majelis Ulama Indonesia atau kita sebut sebagai MUI. Namun, kita tahu bahwa ketatnya persaingan dalam industri kecantikan menjadikan suatu perusahaan harus memaksimalkan strategi dalam meningkatkan persaingan, sehingga bisa menjadi lebih unggul dari pesaing ada. Selain produk yang ditawarkan bersertifikat halal, suatu perusahaan juga harus melakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan kepuasan pelanggan. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan strategi advertising atau iklan. Advertising adalah semua bentuk penyajian dan promosi non-personal atas ide, barang, atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan tertentu. Next. Nah, baru-baru ini produk MS Glow yang merupakan salah satu kosmetik yang belum terlalu lama memasuki pasar produk kecantikan di Indonesia telah berhasil meraih Indonesia Best Brand Award tahun 2020 dalam kategori perawatan wajah yang dijual secara eksklusif. MS Glow telah menjadi top of mind atau merek yang paling diingat oleh konsumen. MS Glow juga menempati urutan pertama pada klasifikasi Best Brand atau merek yang dianggap terbaik oleh konsumen. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang menjadikan produk MS Glow ini bisa mengalami peningkatan, sedangkan produk kosmetik lainnya sama-sama melakukan pengiklanan. Bahkan dari segi kualitas, harga, bahkan segi lainnya, mereka memiliki keunggulan yang bisa dikatakan sama. Jadi, berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan tadi bahwa produk kosmetik MS Glow telah bersertifikat halal menjadi salah satu kosmetik dengan brand terbaik pada IBA tahun 2020, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait apakah ada pengaruh labelisasi halal dan advertising terhadap keputusan pembelian kosmetik MS Glow menurut perspektif ekonomi syariah. Dari latar belakang yang telah dijabarkan barusan, maka dapat ditarik rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah ada pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian kosmetik MS Glow. Yang kedua adalah apakah ada pengaruh advertising terhadap keputusan pembelian kosmetik MS Glow. Yang ketiga adalah bagaimana perspektif ekonomi syariah tentang pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian kosmetik MS Glow. Next. Tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian kosmetik MS Glow. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh advertising terhadap keputusan pembelian kosmetik MS Glow. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi syariah tentang pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian kosmetik MS Glow. Manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini mencakup dapat melengkapi referensi yang telah ada dan berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian juga bisa
menjadi bahan studi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap objek yang sejenis. Sedangkan manfaat praktisnya bisa menjadi pedoman oleh para masyarakat untuk menentukan pilihan dalam memilih produk kosmetik MS Glow. Kemudian selanjutnya adalah kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini adalah suatu penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam sebuah penyusunan karya ilmiah. Nah, tujuan pengkajian pustaka ini agar peneliti selanjutnya itu fokus. Penelitian tidak mengulang dari penelitian-penelitian sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti dan dikembangkan. Di sini ada 3 penelitian terdahulu yang saya sebutkan. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Arif Helmi yang judulnya adalah Motivasi, Persepsi, dan Preferensi Konsumen Terhadap Kosmetik Halal. Kemudian penelitian kedua adalah dilakukan oleh Sinta Kania dengan judul Pengaruh Advertising Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah. Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Fasihatul Muslihah dengan judul Pengaruh Sosial Media Marketing Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion dalam Pandangan Islam. Nah, tentunya walaupun mirip-mirip, ada perbedaan-perbedaan yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dan penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah kerangka teoritik. Nah, yang pertama adalah tentang keputusan pembelian. Keputusan adalah seleksi terhadap 2 pilihan alternatif atau lebih. Konsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk pasti memiliki alternatif untuk mempertimbangkan. Nah, sedangkan keputusan pembelian adalah suatu kegiatan membeli sejumlah barang dan jasa yang dipilih berdasarkan informasi yang didapat tentang produk tersebut dan juga segera di saat kebutuhan dan keinginan muncul, dan kegiatan ini menjadi informasi untuk pembelian selanjutnya. Keputusan pembelian merupakan tahap dalam keputusan pembelian di mana konsumen benar-benar membeli. Keputusan pembelian merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. Next, kemudian labelisasi halal. Nah, label sendiri adalah bagian dari sebuah produk yang berupa keterangan atau kata-kata tentang barang tersebut atau penjualnya. Di dalam label sendiri harus menjelaskan siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, dan bagaimana cara menggunakannya, dan waktu kadaluarsanya, dan informasi-informasi lainnya. Nah, kemudian produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetik, dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya, serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya. Termasuk juga bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam, serta dapat memberikan manfaat yang lebih banyak daripada mudorot. Label halal dapat dicantumkan ketika produsen memiliki sertifikasi halal atas produknya tersebut. Nah, sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Yang dimaksud dengan produk halal yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam yaitu menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan. Nah, ini tidak memenuhi kriteria halal ya. Kemudian daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. Kemudian semua bentuk minuman yang tidak beralkohol, dan semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya. Sertifikat halal ini merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses auditing yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Nah, kemudian advertising atau pengiklanan. Advertising ini adalah usaha yang bergerak di bidang periklanan dan tidak akan pernah lepas dari ide. Karena dari ide inilah suatu iklan menjadi bernilai. Advertising menyediakan jasa pembuatan konsep, desain, percetakan, serta penempatan iklan tergantung dengan usaha advertisingnya. Nah, manfaat dari advertising sendiri adalah
Iklan ini memperluas alternatif bagi konsumen. Dengan adanya iklan, konsumen dapat mengetahui adanya berbagai produk atau jasa yang pada gilirannya melahirkan adanya pilihan. Kemudian yang kedua adalah iklan dapat membantu produsen menimbulkan kepercayaan bagi konsumen. Iklan-iklan yang secara keren tampil di hadapan masyarakat dengan ukuran besar dan logo yang cantik menimbulkan kepercayaan yang tinggi bahwa perusahaan yang membuatnya bonafit dan produknya bermutu. Kemudian yang terakhir adalah iklan membuat orang kenal, ingat dan percaya terhadap produk atau jasa tersebut. Berdasarkan pada fakta-fakta yang telah dijabarkan di awal dan dilihat dari penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat peneliti ajukan adalah H0, labelisasi halal tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik MS Glow. HA, labelisasi halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik MS Glow. Kemudian yang selanjutnya adalah H0, advertising tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik MS Glow. Dan HA, advertising berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik MS Glow. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan dan jenis penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang berupa angka-angka, serta dilakukan analisis dari angka-angka tersebut dengan menggunakan statistik. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat yang berada pada objek penelitian. Nah, penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan pengaruh labelisasi halal dan advertising terhadap keputusan pembelian kosmetik MS Glow. Yang dalam hal ini, lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Kota Karaksan, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Nah, dalam hal ini, populasi yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat Kota Karaksan, Kabupaten Probolinggo yang menggunakan produk kosmetik kecantikan, khususnya yang pernah membeli dan menggunakan produk kosmetik MS Glow. Di sini sebanyak 15.457 orang. Kemudian sampel. Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian peneliti. Nah, pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling melalui cara purposive sampling, yakni teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan pengambilan sampel berdasarkan karakteristik tertentu. Next. Nah, teknik pengambilan sampel di sini untuk penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus berdasarkan proporsi atau berdasarkan tabel Isaac dan Michel. Tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michel ini memberikan kemudahan penentuan. Jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Agar sampel yang diambil dapat benar-benar mewakili populasi, maka peneliti perlu suatu standar atau cara dalam menentukan sampel. Maka peneliti juga menggunakan rumus Lovin dalam menentukan sampel batas toleransi kesalahan yang ditetapkan 10%. Nah, maka kita ambil dari populasi penelitian, yakni 15.457 dikali 10%, yang hasilnya adalah 1,545,7. Nah, dari populasi 15.457 ini, sebanyak jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 1.545,7 orang. Nah, akan tetapi untuk memudahkan dalam perhitungan, maka dibulatkan menjadi 150 responden. Kemudian sumber data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari
tempat lokasi penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengisian kuesioner, observasi, dan wawancara kepada responden yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua di lapangan. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui literatur buku, pustaka, jurnal, artikel, dan internet yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah suatu proses pengadaan data primer dan sekunder untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan angket atau kuesioner. Observasi adalah teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk meneliti, mengamati, dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawab. Nah, pertanyaan tersebut telah disediakan jawabannya oleh peneliti, sehingga responden hanya memilih dari alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat atau pilihan mereka. Nah, dalam penelitian ini, tanggapan responden diukur dengan menggunakan skala Likert. Nah, skala Likert itu adalah pengukuran sikap, pendapat, dan seseorang tentang fenomena sosial. Selanjutnya, identifikasi variabel. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian dapat ditarik kesimpulan. Nah, adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependent atau dependent variable, atau bisa juga disebut sebagai variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel dependentnya atau variabel terikatnya yaitu keputusan pembelian terhadap produk kosmetik MS Glow. Sedangkan variabel independen atau disebut juga variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Di sini dalam penelitian ini variabel independennya yaitu labelisasi halal dan advertising atau pengiklanan. Kemudian metode analisis data. Menguji metode analisis instrumen perlu mengadakan uji coba validitas dan reliabilitas data. Nah, uji ini dilakukan untuk meninjau seberapa valid suatu butir-butir pertanyaan yang diajukan kepada responden atau dikenal uji validitas, serta mengukur tingkat reliabilitas suatu jawaban responden dari suatu instrumen pertanyaan dengan menggunakan metode uji reliabilitas. Kemudian sistematika pembahasan. Nah, biasanya di bab 1 itu merupakan pendahuluan. Kemudian di bab 2 adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis. Sedangkan dalam bab 3 barulah metode penelitian dijabarkan. Dan bab 4 adalah hasil dan pembahasan dari metode yang telah dilakukan. Yang kelima adalah penutup. Baik, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.